Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 Juli tahun 2025. IHSG hari ini mengalami koreksi 0,89% ya, atau turun 68 poin. Sekarang IHSG ada di angka 7.549. Transaksi hari ini ada di 13 triliun. Oke, kali ini gue pengen bahas saham banking, leader banking Big Four nih, leader Big Four BBCA ya. Menurut gue saham banking yang paling bagus ini BBCA secara kinerja, fundamental dan secara perusahaan di dunia real, pelayanannya bagus banget gitu loh. Coba kalau lu ke BCA, satpamnya aja udah kayak CR ya. Gitu, jadi udah tahu dia mau nanya apa aja dia bisa jawab gitu. Jadi nggak usah ke customer service, tanya ke dia aja, lu pasti dapat jawaban gitu. Nah, dia udah ngeluarin Q2 yang gue lihat cukup bagus ya dibanding BBNI kemarin. BCA nih lumayan oke ya, naik. Oke, langsung aja kita bahas ya. Dia sekilas tentang perusahaan, profil perusahaannya. Dia IPO tanggal 31 Mei tahun 2000. Harga IPO saat itu di 1.400 perak ya. Lembar sahamnya ada 662 juta lembar saat IPO. Dana hasil IPO kemungkinan 927 miliar ya. Transaksi hari ini ada di angka 82 miliar. Atau biasanya berapa? Bukan 82 miliar, 822 miliar ya. Kurang angka 2-nya. 822 miliar, 822 miliar. Sebelumnya 878, 8,5, 500, 24 nyampe 1T ya. Jadi kalau duit lu udah ratusan miliar atau udah ada 1 triliun, masuk sini sangat liquid ya. Apalagi yang gajinya UMR merem ya, ini liquid banget saham. Lembar saham sekarang ada di angka 123 miliar lembar. Harga hari ini berapa closingan? 8.375 ya. Berarti market capnya ada di angka 1.000 triliun, 1.032 triliun. Total ekuitas dia ada di 261 triliun. Harga buku dia ada di angka, secara harga buku ada di angka 2122 ya. Berarti PBP-nya ada di 3,95 kali. 3,95. Ya lanjut, liabilitas dia ada 1.233 triliun ya. Banyak nih dana nasabahnya, berarti DER-nya 471% atau 471 kali. Nah, ini kan bank, jadi DER-nya otomatis lebih gede ya. Jadi emang harus lebih gede liabilitasnya. Lebih gede liabilitasnya lebih bagus lagi nih. Apalagi nih BCA. Total aset ada di 1.500 triliun, PE sekarang ada di angka 17 kali ya. Laba ditahan dia ada di berapa nih? Laba ditahannya, nah dia satuannya jutaan. Ini berarti ada 237 triliun. Kalau lu punya duit segitu, mau diapain kira-kira ya? Apakah beli pulau atau beliin cilok? Lanjut ke revenue Q1 dia dapat 29 triliun ya, hampir 30. Nah, Q2 naik 2,26%, lumayan lah daripada turun. Berarti naik 30, jadi 30,6 triliun. Secara gross profit gede ya, dia persenannya hampir 90% rata-rata. Dia naik ya di Q1 ke Q2 naik 1,67%. Net profit marginnya naik 5% ya dari Q1 ke Q2. Q1 14,1 triliun sedangkan Q2 14,8 triliun.
gede ya. NPM-nya juga di atas 40%. Keren banget nih BCA. Berarti IPS ada Q1 ada di angka 114 dan Q2 120. Secara anualis total IPS tahun 2025 ada di angka 470 ya. Berarti dividennya berapa nih? Kalau ini mantep buat dividend investing dan value investing nih. Jadi jalan berbarengan. Ini bisa banget gitu. Jadi lu bisa fokus kedua sistem investasi yang berbarengan gitu. Dia bagi tahun kemarin 67% DPR-nya, berarti calon dividennya 315 ya. Jika lu punya di harga sekarang, total dividen lu ada di angka 3,8% ya. Untuk ukuran BBCA ini udah gede ya, 3,7%, ini gede. Apalagi kalau ekonomi kita udah normal, mungkin harga dia harusnya sih udah di angka 10 ribuan ya. Kemarin kan sempat turun karena ekonomi kita lagi begini. Lihat histori dividennya. Ini lu nggak usah diraguin lagi lah, kalau BBCA ini pasti rutin. Ya kan IPO-nya tahun 2000 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 18 19 20. Ya nggak pernah bolong. Meskipun kayaknya kecil-kecil ya dan nggak menarik buat dividen investing, tapi ini untuk jangka waktu yang lama pergerakan harganya bisa naik terus ya. Jadi ini anomali untuk para dividen investor si saham BBCA. Kayaknya dividennya kecil tapi harganya udah ada kepastian dalam jangka panjang bisa naik terus gitu. Jadi ini bisa dimaafkan lah gitu. Apalagi kinerjanya di Q1 Q2 aja nih udah naik ya. Cara year on year juga naik ya. Q2 nih 2024 13 dan sekarang 14,8. Bagus banget nih. Harga waras dia ini berdasarkan dividen. Kalau berdasarkan dividen ada 3.000 sampai 6.000. Tapi karena ini banknya bank spesial, maka paling kita kasih aja di angka 20 sampai 30 lah. 40 berarti. Di angka 6.300 sampai 12.000 ya. Soalnya ini khusus spesial, khusus buat BBCA karena ini bank bagus ya. Jadi lu nggak usah ragu lagi. Tapi ingat ini bank non syariah ya. Kalau yang mainnya syariah ini nggak masuk list ya. Oke. Jadwal baginya ya 2 kali ya, dia bulan 12 sama bulan 4 gitu, interim dan final. Oke, secara keseluruhan untuk BBCA bagus ya. Semoga Q3 dan Q4 bisa lebih bagus lagi, dan kalau lebih bagus lagi kan dia bisa ngerek IHSG lebih naik lagi gitu, dan tentu aja saham-saham lainnya juga bakalan ikutan naik harganya gitu. Kalau sekarang kan masih ditarik sama saham-saham ya, saham-saham kecil lah karena naik-naik terus gitu, bukan saham yang big cap gitu, big banknya masih baru mau bergerak. Kalau Q2 nya bagus sih bisa jadi bergerak ya, naik gitu. Oke, segitu dulu ya untuk BBCA. Jadi intinya bagus ini saham, semoga ini ada manfaatnya. Thank you udah nonton, dan jangan lupa karena hutang harus dibayar. Bye bye.